Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pandemi COVID-19 membuka mata bahwa kita punya banyak PR untuk memperbaiki sistem kesehatan kita. Nah, salah satu kunci keberhasilan upaya-upaya perbaikan sistem kesehatan kita adalah sinergi. Sinergi termasuk di sini antara para akademisi, para peneliti kesehatan, dengan para pengambil kebijakan. JKKI, Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, sejak awal didirikan untuk memfasilitasi sinergi-sinergi tersebut. Setiap tahun dalam forum nasional JKKI, kita mempertemukan para peneliti dengan para pengambil kebijakan untuk berdialog. Nah, khusus untuk Forum Nasional JKKI yang ke-11 pada tahun ini, kita akan menghadirkan sesi policy dialog sebagai pembuka bersama dengan pengambil kebijakan puncak sistem kesehatan nasional kita, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi. Selamat pagi, Pak Menkes. Selamat datang dalam Fornas JKKI. Selamat pagi. Sehat-sehat, Pak Menkes? Sehat-sehat, alhamdulillah sekarang sudah membaik. Alhamdulillah, kita semua lega ya Pak Menkes ya. Sepertinya memang ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan. Baik Pak Menkes, terlepas dari perbaikan-perbaikan yang kita sekarang amati, pandemi COVID ini betul-betul menimbulkan disrupsi ya, dalam sistem kita yang mengindikasikan bahwa memang kita perlu semacam transformasi dari sistem kesehatan kita supaya lebih resilient terhadap guncangan-guncangan ke depan. Dan sepengetahuan kami dari Kementerian Kesehatan sepertinya sudah menyiapkan rencana transformasi sistem kesehatan tersebut. Mungkin Pak Menteri bisa menceritakan seperti apa secara garis besar transformasi kesehatan yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Silakan Pak Menteri. Jadi memang saat saya dipanggil Bapak Presiden, saya diberi tugas 3 hal. Tugas yang pertama adalah untuk melakukan vaksinasi dengan sukses, yang kedua mengatasi pandemi ini, yang ketiga melakukan transformasi di sektor kesehatan. Bapak Presiden khususnya pesan yang nomor 3 ini, karena pengalaman beliau 3 kali Indonesia menghadapi krisis besar, 98, 2008, dan sekarang 2019, 2020, 2021, beliau mengamati bahwa itu juga merupakan momen yang menciptakan peluang untuk melakukan transformasi yang sifatnya fundamental. Dan berbeda dengan krisis tahun 98 dan 2008 yang diawali dari sektor perbankan, krisis di tahun ini diawali di sektor kesehatan. Jadi beliau melihat bahwa ini adalah kesempatan besar untuk melakukan transformasi di sektor kesehatan sama yang terjadi di sektor perbankan atau sektor keuangan pada tahun 98. Di mana kita lihat selain banyak bank tutup, tapi banyak juga bank-bank besar yang lahir. Selain bank-bank yang jatuh likuiditasnya tidak ada, timbul juga bank-bank baru yang modalnya sangat kuat gitu ya. Bahwa kontrol dan regulasinya dulu lemah, malah Bank Indonesia di spin-off dari pemerintah dan menjadi independen dan membangun sistem monitoring atau pengawasan perbankan yang jauh lebih baik. Itu adalah contoh di mana setiap ada krisis, Indonesia bisa melihat itu sebagai peluang untuk melakukan transformasi. Nah, transformasi di sektor kesehatan kita sudah diskusi di dalam dan kita akan bagi menjadi 6, yaitu transformasi di sektor kesehatan primer. Ini yang menurut kami mau menjadi fokus utama kami. Kemudian transformasi di sektor kesehatan sekunder. Yang ketiga adalah transformasi di sistem ketahanan kesehatan. Nomor 4 adalah transformasi di sistem pembiayaan kesehatan. Nomor 5 adalah transformasi di sumber daya manusia kesehatan, dan yang nomor 6 adalah transformasi di teknologi kesehatan yang nanti dibagi menjadi 2, yaitu transformasi sistem teknologi informasi kesehatan, dan yang ke-6B-nya
transformasi dari bioteknologi kesehatan. Jadi garis besarnya itu Pak. Nanti detail programnya sudah ada beberapa dan memang rencananya ini nanti akan kami diskusikan ya dengan teman-teman di perguruan tinggi, di asosiasi untuk bisa memberikan masukan. Program-program apa saja yang dilihat perlu kita sempurnakan untuk mempersiapkan masa depan agar anak kita, cucu kita bisa lebih siap kalau ada pandemi seperti ini. Baik, terima kasih Pak Menteri. Menarik tadi. Jadi ya kita krisis tapi melihatnya sebagai sebuah peluang juga ya Pak Menteri ya. Momentum untuk perbaikan, untuk transformasi tadi ya. Belajar dari sejarah. Setiap ada krisis sepertinya kita mampu memanfaatkan sebagai momentum untuk transformasi, untuk perbaikan. Tadi sudah dipaparkan Pak Menteri secara garis besar. Nah, karena forum kami ini salah satu kata kuncinya adalah resiliensi, Pak Menteri, ketahanan ya. Dan tadi kalau kami tidak salah, kata kunci ketahanan itu muncul di beberapa tempat tadi ya. Yang pertama tadi untuk meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan tadi ya, Pak Menteri ya. Nah, mungkin Pak Menteri bisa menceritakan secara khusus strategi-strategi apa yang sudah disiapkan dari Kemenkes untuk mendorong kemandirian obat dan alkes ini, Pak Menteri. Jadi farmasi dan alat kesehatan itu masuk di transformasi sistem ketahanan kesehatan. Jadi kita mulai, kenapa kita pilih satu topik transformasi? Karena kita mulai pada saat krisis, apa yang kita lihat kurang berjalan dengan sempurna, yaitu obat-obatan, farmasi, dan juga alat kesehatan. Kita mengalami betapa susahnya kita mendapatkan masker, gitu. Betapa susahnya rebutan ventilator di seluruh dunia, susahnya mendapatkan Avigan, Favipiravir, Remdesivir, gitu ya. Kita juga sulit dapat vaksin, kita sulit dapat oksigen. Itu kan ternyata semuanya menunjukkan bahwa memang alat kesehatan, alat medis, obat-obatan ini kita nggak resilient, resiliensi kita rendah. Kita harus import, kita bisa bikin antivirus namanya oseltamivir, disuruh bikin nggak ada karena bahan baku obatnya mesti import dari Cina dan di lockdown, nggak bisa ekspor. Kita cari lagi ada di mana? Ada di India. Tapi adanya di Mumbai, bukan di Delhi. Kita nggak ada pesawat di Mumbai. Paksa kirim charter flight ke Mumbai untuk ambil bahan baku obat untuk bikin oseltamivir. Karena itu adalah antivirus yang di awal-awal pertama kali kita gunakan karena yang ada. Ya. Nah itu menunjukkan bahwa resiliensi kita lemah gitu pada saat krisis datang. Tapi sebenarnya ada hal kedua tuh. Jadi transformasi sistem ketahanan kesehatan itu ada 3A, itu transformasi nomor 3, 3A dan 3B. 3A adalah alat kesehatan, alat medis, obat-obatan, vaksin gitu ya. Yang 3B adalah kalau ada kondisi darurat. Kita harus punya additional system, mechanism. Dan kita malah kemarin waktu saya di rumah, saya mengusulkannya bahwa ini harus dibangun di tataran global. Karena pandemi ini sifatnya sudah sangat tidak lokal seperti dulu. Pandemi yang kita alami adalah pandemi sifatnya global. Dahulu memang sektor kesehatan itu sangat lokal, sehingga banyak profesional di bidang kesehatan itu lokal ininya, view-nya. Berbeda dengan sektor keuangan yang sangat global, karena bisa memindahkan uang atau saham atau obligasi dalam hitungan second dari Jakarta ke Rusia sama seperti Jakarta ke New York atau London. Satu pencet tombol, satu lepas. Sehingga memang di sektor keuangan itu sudah sangat global. Resiliensi kesehatannya dibangun. Dan di sektor keuangan kita tahu setiap negara yang punya problem fiskal maupun moneter jatuh, sudah ada mekanisme, sudah ada protokol internasional, sudah ada source internasional, sudah ada partisipasinya di desain tata kelolanya secara internasional, sehingga ada badan IMF yang akan bantu. Wherever you are, whenever it happens, gitu ya. Indonesia jatuh, dibantu, Chili jatuh, dibantu, Greece sama Cyprus jatuh, dibantu.
Mekanisme sudah ada. Nah, itu yang kita dorong bahwa selain yang tadi locally fokus alat kesehatan, obat-obatan, medis, kita harus bikin mekanisme di tataran global. Kalau ada satu negara yang jatuh, karena ini umat manusia juga, dan WHO bilang nobody is safe until everyone is safe, kita harus bantu. Saya sendiri mengalami kesulitannya akses masker, akses ventilator, vaksin, obat, remdesivir, Actemra, segala macam tuh. Dan Indonesia have to fight by themselves. Nobody help us pada saat itu di awal-awal. Karena memang mekanisme di tataran internasional yang nggak ada. Itu yang kita usulkan harus dibangun. Nah, hal yang sama juga harus kita bangun di level lokal. Kita mengalami sekali nakesnya kita kurang. Mau vaksinasi, vaksinatornya kurang. Tiba-tiba mau PCR, tenaga labnya kurang. Ya. Saya cerita ke teman-teman di Kemenkes, kalau di ABRI itu ada namanya konsep tentara cadangan, Reserve Army. When war happen, tentara cadangan ini dalam hitungan days bisa dimobilisasi. Kita mungkin sudah saatnya untuk berpikir out of the box. Kita bikin National Health Reserve Army gitu. Kalau jangan pakai army lah, National Health Reserve Professionals gitu, kalau mau namanya boleh agak keren sedikit gitu kan. Tapi suatu saat kalau ada perang melawan virus atau bakteri di masa pandemi, World War I kan ada World War II, itu kan pandemi 1 ada pandemi 2, ada COVID 2, ada COVID 3 gitu kan, bisa jadi ada COVID 3 SARS-CoV-3. Ini kan ada SARS-CoV-1 World War I gitu, SARS-CoV-2 World War II. Nggak ada yang jamin SARS-CoV-3 nggak datang. Kita harus siap ya, mau itu ditaruh di pramuka, mau ditaruh di mana gitu ya, yang at any time kita bisa mobilize. Tapi mereka udah siap. Tiba-tiba butuh vaksinator tambah 1 juta bisa. In weeks itu harusnya bisa. Butuh yang namanya apalah tenaga lab PCR atau genome sequencing 10.000, in weeks harusnya bisa. Butuh testing sama tracer dalam waktu seminggu, langsung bisa. Itu di seluruh desa. Nah, resiliensi itu perlu dibangun. Nah, karena pertanyaan tadi Mas Jody lebih ke yang 3A, saya akan jelasin yang 3A. Jadi yang 3A, kita lagi lihat mulainya dari obat-obat mana yang sangat dibutuhkan, alat-alat kesehatan mana yang sangat dibutuhkan, alat-alat medis mana yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Indonesia sekarang dan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Karena kita have to take priorities. Kalau kita pengen bikin semuanya, pengalaman saya sebagai manajer itu nggak akan jadi. Have to do something very focus. Kalau nggak jadi. Saya ditanya tugas saya 3, saya nggak lihat tugas yang lain. Hanya vaksinasi, mengatasi pandemi, kemudian melakukan transformasi kesehatan. Saya bilang, Menteri vaksin nggak apa-apa. Soalnya kalau saya nggak fokus ke sana, mau kerjain yang lain, mau kerjain sana sini nggak selesai vaksinasinya, malah negara kita berantakan. Ya, jadi saya juga percaya untuk Alkes ini kita fokus aja ke beberapa, 5 sampai 10 mungkin max, yang benar-benar paling dibutuhkan oleh rakyat kita. Nomor 2, kita bikin mundur ke belakang. Mana kira-kira kita punya competitive advantage, mana yang enggak. Yang enggak kita mesti akui juga. Kan misalnya apa? Kita punya, itu kan banyak yang chemical based kan, obat-obatan sekarang. Ada yang chemical based, ada yang plasma based, ada yang biologics based. Mungkin yang kita punya yang biologics sebenarnya. Yang ada di tubuh kita gitu kan. Artinya kan bisa pikir apa, gene therapy, stem cell therapy, itu kan yang bahan bakunya ada di kita. Tapi begitu dia masuk yang chemical based, kita kan industri petrokimianya lemah. Betul. To be very very sad, kita minyaknya ada gitu ya. Petronya ada. Tapi petronya jadi petro saja gitu, berhenti di petro, enggak jadi petrochemicals. Padahal kayak misalnya paracetamol itu kan salah satu molecules yang kita paling banyak konsum. Kalau saya lihat kan 700 ton atau 800 ton. Aku tanya kenapa import? Ya karena paracetamol dibikin dari fenol, kita nggak ada pabrik fenolnya. Fenol itu dibikin dari kumin, kita nggak punya pabrik kuminnya. Kumin itu dari benzin, kita punya pabrik benzin. Itu di Tuban Petrochemical sama di punyanya Prayogo PS tuh apa tuh namanya tuh di sana tuh di Banten. Jadi dari minyak jadi bensin ada, tapi jadi bensin ke kumin belum dibangun, dari kumin fenol belum dibangun, fenol ke paracetamol apalagi. Jadi kita belinya semua import dari luar. Nah,
Nah, langkah kedua yang kita amati adalah bagaimana kita bisa melihat mana yang kita sudah miliki. Kalau udah miliki dulu, kayak ini bensin udah ada, nih tinggal 2 pabrik lagi, itu kita bikin lah. Tapi jangan yang rantai petrochemicals yang butuh 5 atau 6, kita belum ada sama sekali, kita ngotot mau bangun itu. Itu kan nggak practical sekali lagi. Wrong management allocations of time and resources. Nah, nanti kalau kita udah pilih beberapa, ya kita genjot aja. Dan ini kan yang strategi ketiga ini mesti terintegrasi dengan Menteri Perindustrian, mungkin dengan Menteri SDM, mungkin juga dengan Menteri Menteri BUMN, agar ini bisa dibangun. Ini satu contoh untuk para tamu. Kita bisa repeat the same thing untuk alat kesehatan, alat medis, jarum suntik, itu benang jahit kalau dibedah, saya dengar juga masih 100% impor. Jangan-jangan cairan infus juga masih diimpor. Itu melt blown yang ada di masker, maskernya sih bikinan kita, tapi yang di dalamnya tuh melt blown-nya aku dengar yang bisa jaring udaranya masih impor juga. Kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi kata kuncinya tadi ada fokus yang jelas tadi ya Pak Menteri ya, prioritas gitu. Jadi nggak terlalu kemana-mana, dan tadi strategi ketiga sebenarnya lebih komprehensif lagi, tidak hanya alkes dan obat tadi ya Pak Menteri ya, tapi juga ketahanan untuk respons, untuk emergency response, dan juga resiliensi itu tadi dibangun tidak hanya di nasional tapi juga di lokal, bahkan di global juga tadi Pak Menteri ya, bahwa perlu transformasi juga sistem kesehatan global gitu, tidak cukup yang di nasional saja. Oke, baik Pak Menteri, seperti kami sampaikan di depan tadi di forum kebijakan ini, kami mempertemukan antara para peneliti dengan pengambil kebijakan. Nah, salah satu sesi itu nanti para peneliti itu kami minta memaparkan policy brief gitu ya, nota-nota kebijakan. Nah, di sini Pak Menteri sebagai pengambil kebijakan, kalau dari pandangan Pak Menteri sebenarnya policy brief yang diharapkan dari perspektif seorang pengambil kebijakan itu seperti apa begitu, dan sebenarnya cara yang paling efektif untuk memberikan usulan kebijakan itu seperti apa sih Pak Menteri, untuk Pak Menteri sendiri? Nah, pas ini kebetulan ini yang transformasi yang sifatnya internal ya Mas Yodi. Kan kebetulan memang dengan adanya BRIN, semua fungsi penelitian dan pengembangan itu ditarik, ditarik ke BRIN. Pada saat diskusi saya lihat, ya udah kalau misalnya udah memang itu kan sudah keputusan, kita dukung, litbangnya kita reformat menjadi Badan Kebijakan Kesehatan. Sama seperti kalau di Kementerian Keuangan, karena mungkin background-nya keuangan ya, saya lihat di Kementerian Keuangan itu ada namanya Badan Kebijakan Fiskal. Nah, kita bikin aja Badan Kebijakan Kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kebijakan-kebijakannya kita bikin, regulasi yang kita bikin, policy yang kita bikin, itu ada empirical evidence-nya, ada scientific analysis-nya. Ada proper discussions discipline, sehingga nggak ujuk-ujuk keluar, tapi ada base-nya. Dan saya lihat banyak hasil research bagus yang tidak tertangkap sehingga tidak diterjemahkan menjadi kebijakan. Betul. Ada juga kebijakan yang tidak berbasis research. Jadi saya bilang tetap kita lakukan research, tapi bukan research untuk basic health research atau research lainnya, tapi policy research, istilahnya policy research. Nah, saya mencari formatnya itu, Mas Yodi juga pasti tahu karena sudah sempat diskusi sama Mas Yodi dan Bu Ova nih panjang di sini kan. Gimana caranya kita bisa mereformat Badan Kebijakan Kesehatan ini? Nggak usah semua orangnya di kita gitu kan, ya kita undang aja praktisi-praktisi perguruan tinggi gitu kan udah dibayarin sama negara nih, pergi ke Harvard Kennedy School gitu, public policy, atau pergi kemana Illinois gitu. Kan sayang kalau kita nggak pakai, udah dibayarin negara otak-otaknya mereka gitu ya. Kita juga bisa ambil dari asosiasi-asosiasi, baik organisasi profesi maupun asosiasi industri ya. Nanti masukan itu kita tata, kita bisa minta bantuan dari konsultan WHO atau Bank Dunia, banyak sekali yang ingin bantu kita kan, membandingkan di dunia mana yang paling efektif kebijakan kesehatan itu, yang paling seimbang antara kepentingan rakyat dan kepentingan negara atau pemerintah gitu ya, yang benar-benar memberikan
layanan kesehatan yang paling sempurna ke masyarakat, tapi juga dengan pembiayaan yang paling rendah. Itu kan membutuhkan think tank yang sangat banyak yang nggak mungkin juga kita lakukan sendiri. Gitu kan. The more kita bisa mengambil krim de la krim ideas dari the best thinker yang ada di Indonesia maupun diaspora kita yang ada di luar Indonesia, even dari orang-orang terbaik yang non-Indonesia, sebenarnya selama itu bermanfaat buat bangsa dan negara kita, it's very okay, gitu ya, it's very okay. Nah, membangun mekanisme ini yang saya sekarang sedang pikir. Jadi saya sih masih merasa bahwa policy brief itu sangat penting untuk secara rutin kita peroleh, gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri. Ini terakhir Pak Menteri, apa harapan Pak Menteri terhadap ini Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia, khususnya para peneliti-peneliti yang hadir dalam forum ini untuk mendukung transformasi kesehatan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. Saya sebenarnya nih, tapi karena belum ada nih kepala badan kebijakan kesehatannya. Saya bilang ke Ibu Menkeu, Ibu Menkeu itu dosen di UI, jadi dia bisa tahu tuh talent-talent yang bagus-bagus muda-muda. Aku kan bukan dosen gitu kan, jadi nggak tahu tuh talent-talent terbaik di bidang kesehatan untuk bikin policy. Tapi pesan saya begini, teman-teman, itu tadi mandatnya saya 3, vaksinasi, atasi pandemi, sama transformasi sektor kesehatan. Salah satu yang kita mau transform adalah Badan Penelitian Pengembangan akan ditransform menjadi Badan Kebijakan Kesehatan, sama si Badan Kebijakan Fiskal. Kenapa reasonnya? Karena saya ingin sekali membuat prosedur, mekanisme, semua kebijakan yang kita bikin, mulai dari undang-undang kesehatan, perpresnya, permenkesnya, capmennya, itu berbasis empirical studies, ada researchnya, ada benchmarking internasionalnya, dan that needs input. Nggak mungkin dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi Badan Kebijakan Kesehatan ini nantinya harus bersinergi. Draw on resources, gitu. Mengambil isinya otak-otak orang Indonesia terpintar bidang kesehatan dimanapun dia berada. Termasuk isinya otak non-Indonesia yang paling pintar, selama itu memberikan manfaat yang maksimal untuk sektor kesehatan rakyat kita dan negara kita. Nah, itu perlu dibangun sinergi di mana kita nyaman, kita bisa berkomunikasi, kita bisa percaya, dan teman-teman terbuka gitu, untuk menyampaikan masukan ke kita. Dan yang penelitian biasa untuk berdebat kan. It is okay untuk berdebat, berbeda pendapat. Itu adalah satu proses untuk memperbaiki suatu hasil. Biar gimana, saya kan background-nya science juga. Itu yang namanya jurnal isinya kan debat semua kan. Ada hipotesa, kita argue, di re-argue sama lain, di re-argue lagi sama lain. Tapi dengan argumen orang-orang pintar ini kan hipotesanya akan menjadi sesuatu yang benar, gitu. Yang tepat dan paling sempurna. Nah, saya rasa attitude atau mental untuk kita bersama untuk lakukan itu, kalau bisa cepat, itu harus dibangun. Dan saya betul-betul minta tolong kepada teman-teman, yuk bantu bangun ekosistem itu di kesehatan. Dan saya butuh cepat karena my time is not much gitu. Saya masuknya kan udah di tengah gitu. Jadi mohon bantuan dari teman-teman Center for Health Policy and Management ini untuk bisa mengumpulkan semua policy thinker agar kita bisa membangun national health policy yang baik, yang integrated, yang efisien, dan bisa memberikan manfaat yang maksimal ke seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Yudi. Oke, baik Pak Menteri, terima kasih telah bersedia hadir dalam sesi pembuka Forum Nasional JKKI pada tahun ini. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih. Demikian Policy Dialog sesi pembuka Forum JKKI. Selamat berdiskusi dalam sesi selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.